Halo Sobat Lab, kembali lagi di episode Sigma, Skill Ilmu dan Gagasan buat Mahasiswa. Kenalin, aku Sylvie yang akan nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, jadi topik episode kali ini masih berhubungan nih dengan episode kita sebelumnya, yaitu konsep dasar dan pengenalan Smart PLS. Tapi yang berbeda adalah narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait topik kali ini. Mungkin langsung saja kita akan kenalan dengan narasumber kita yang merupakan salah satu dosen dari Departemen Akuntansi dan seorang peneliti di bidang sustainability dan akuntansi manajemen, yaitu adalah Pak Tatas. Halo Pak Tatas. Halo, sama Sylvie. Ini panggil Kak atau Mbak ini? Bebas Pak. Sebenarnya familiar ya? Iya. Kayaknya ikut kuliah saya di apa? Di akuntansi sektor gitu. publik. Oke. Senang sekali sih Mbak, terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa. Ini adalah podcast saya yang pertama di lab akuntansi. Salam buat ini teman-teman dari Sobat Lab. Oke. Mungkin Bapak bisa nih nge-spill dikit apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini? Oke, sebelumnya sebenarnya teman-teman sudah meng-arrange sebuah episode ya bersama Prof. Ani yang telah membahas tentang PLSM yang menggunakan software Smart PLS. Mungkin sudah dibahas konsep dasarnya secara komprehensif. Kayaknya sepertinya kali ini sebelum praktik. Sebenarnya Smart PLS itu lebih mudah kalau praktik sih. Sylvia, itu lebih mudah. Tapi langkah baiknya kita mulai dulu dari konsep dasarnya yang sudah dibahas sama Prof. Ani. Terus kemudian kali ini mungkin saya akan coba sampaikan ke Sobat Lab itu berkaitan dengan pengukuran. Nah, di mana pengukuran itu ada beberapa model yang biasanya tuh teman-teman sering salah. Itu sih terkait dengan reflektif sama formatif. Kayaknya itu sih. Oke. Kalau saya pribadi nih Pak ya, jujur masih bingung nih ya dengan apa istilah itu. Tapi kan udah nemu kuliah kan? Oh iya udah, tapi masih kayak bingung gitu loh Pak. Sebagai mahasiswa kita masih sering bingung. Dan dengar-dengar katanya kalau kita itu salah nentuin tipe konstruk itu yang apa? Formatif sama reflektif itu bisa bikin penelitian kita jadi salah gitu ya Pak? Apa emang dampaknya seserius itu atau gimana ya Pak? Ya betul sekali. Nah, kalau kita salah menentukan measurement modelnya, ya otomatis penelitian itu akan jadi nggak valid atau bias ya, istilahnya gitu. Tapi gini sebenarnya Sylvie dan Sobat Lab bahwa dalam PLSM itu ada SMCB, ada PLSM yang dimana kita menggunakan Smart PLS itu sebenarnya di buku Garson atau di buku Joseph Hart et al. Itu ada dua model, yaitu yang pertama adalah measurement model atau model pengukuran, kemudian ada structure model atau model structure, atau lebih familiarnya mungkin Sobat Lab yang sudah menempuh statistik atau apa itu teman-teman mungkin lebih kenal sama istilah outer sama inner model. Nah, di outer model itu ada beberapa cara untuk mengukur validitas sama reliabilitas. Kemudian di model struktural itu lebih menghubungkan antara konstruk sama konstruk, variabel sama variabel. Tetapi di episode kali ini kita fokusnya ke model pengukurannya. Jadi yang reflektif sama formatif itu tadi masuknya ke model measurement. Jadi itu yang kita bahas lebih dalam kali ini. Oke, mungkin bisa nih Pak kasih gambaran dasar nih biar kita ngerti apa tentang konstruk ini, mungkin pemahaman contoh mungkin dasarnya. Biar kita lebih paham ya. Ke analogi yang untuk orang awam juga sih ya. Misalnya gini. Saya punya analogi itu untuk mengukur hari ini bahagia nggak? Pastinya bahagia. Oke. Kita coba mengukur rasa bahagia itu. Tapi dengan dua indikator reflektif sama formatif. Nah, kalau kita baca bukunya di Garson, Hart et al. Itu kan kalau nanti ada gambar model itu kan yang oval sama yang kotak itu kan mungkin teman-teman udah paham di buku ini kemarin udah dijelasin mana yang konstruk, mana yang manifest kan gitu. Nah, kalau yang reflektif itu arah panahnya itu keluar, Sylvie. Kalau yang formatif kebalikannya, dari manifest yang kotak-kotak itu ke konstruknya. Nah, itu mungkin akan lebih mudah kalau kita praktik ya, lebih mudah kan. Tapi saya akan jelaskan dulu analoginya gini. Tadi mengukur kebahagiaan. Orang itu bisa
katakan bahagia gitu. Kalau kita lihat dari wajahnya. Jadi Silvi kan bahagia ini. Iya. Nah, itu kira-kira kalau dilihat dari wajahnya gimana menurut Silvi? Mungkin kalau orang bahagia itu ya Dari ceria gitu Pak. ceria, wajahnya Iya, ceria. wajahnya ceria, Oke. suka senyum. Senyum, mulutnya yang tersenyum Iya. kan? Oke. Iya, Terus mulutnya yang tersenyum. ada lagi mungkin? Terus apa ya? Matanya Iya. berbinar-binar kan gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu kebahagiaan yang direfleksikan. Direfleksikan itu maksudnya dicerminkan. Oh, Oke, melalui- jadi kalau direfleksikan artinya apa yang kita sebutkan tadi, wajahnya apa tadi? Ceria, kemudian mulutnya tersenyum, matanya berbinar-binar, itu ada kaitannya satu indikator dengan indikator yang lain. Oke, Iya. nah itu harus ada kaitan. Nggak ada kan orang bahagia itu terus kemudian Cemburu. mulutnya cemberut gitu, tapi matanya berbinar-binar. Nggak Kan mungkin, nggak ya. mungkin kan gitu kan. Nah itu gambaran analoginya secara umum itu reflektif itu seperti itu. Oh. Kalau hilang salah satu, sebenarnya maknanya tetap bahagia sebenarnya. Nah, itu bisa nanti lebih lanjut ya, nanti teknisnya itu gimana cara hapus yang nggak valid dan seterusnya. Nah, kalau formatif, tadi kan arah panahnya kebalikannya kan ya. Nah, Iya. maka kita bisa mengatakan formatif itu adalah indikator yang membentuk gitu. Jadi variabel manifest atau indikator yang membentuk konstruk yang baru. Contohnya gini, kalau misalnya Silvi kan juga KSP kalau nggak salah ya, pasti punya saham harusnya dong beli. Iya. Nah, kalau misalnya beli saham di sana dapat cuan nih, Iya. atau dapat dividen, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Kalau misalnya Silvi udah kerja gitu, gajinya dinaikkan gitu sama pimpinan. Ya, bahagia dong Pak. Bahagia kan gitu. Tim kesayangannya juara misalnya Manchester United. Sepertinya ini generasinya Silvi generasi Manchester United itu kalau juara kan bisa bahagia kan ya, misalnya nanti dilamar nikah nih sama pacarnya kan juga bahagia. Nah, tapi itu nggak ada kaitannya karena membentuk kan. Oh, dia membentuk kebahagiaan. Tapi dari satu indikator ke indikator yang lain ini nggak boleh ada kaitannya. Jadi berbeda sama yang reflektif tadi. Nah, maka dari itu kalau salah satu saja itu dihilangkan, maka dalam artikel atau dalam riset kita nggak boleh menjelaskan yang kita dianggap tadi karena sudah keluar dari dimensi. Gitu sih Sil, kalau mungkin lebih mudah dipahami ya sama sobat lab itu analogi tadi. Berarti apa kalau yang formatif tadi itu dia itu enggak indikatornya ini yang ngebentuk kebahagiaan ini enggak terlalu berkorelasi tinggi ya Pak? Nggak boleh ada kaitannya. Justru nggak boleh ada Nggak kaitannya antara satu indikator dengan indikator lainnya. Makanya nanti ketika teman-teman praktik itu pengujiannya berbeda. Silvi, kalau di reflektif itu bisa menggunakan kalau diklik itu ya ada calculate terus kemudian algoritma. Nah, nanti ada loading faktor, harus lebih dari berapa itu 0,7 dan seterusnya. Kalau formatif itu pakai bootstrapping, yang dilihat adalah dari outer wings-nya. Dan ada namanya VIF itu yang harus kita lihat, karena kalau ada hubungannya maka itu yang nggak bisa gitu. Itu harus dikeluarkan sehingga itu sudah merubah dari dimensi membentuk gitu tadi. Gitu sih reflektif formatif. Semoga mungkin bisa dipahami ya sama sobat lab gitu. Oke, mungkin sudah paham ya dari konsepnya. Kalau misal nih Pak ya, saya kan dari prodi akuntansi nih. Kalau saya ingin melakukan penelitian di bidang akuntansi, apa sih Pak? Bisa nggak sih Bapak ngasih contohnya Oke. implementasi Maksudnya di bidang- dari ini? Di bidang akuntansinya seperti apa? Iya, implementasinya. Oke. Terima kasih Mbak Silvi ya. Tapi sebelum itu sebenarnya ada yang kelewat tadi sebenarnya. Yang paling penting adalah pengukurannya. Contoh tadi ya, reflektif itu kan kalau kita dengar-dengar dari mungkin dapat informasi dari Bapak Ibu dosen yang mengajar statistik atau di buku Joseph R. et al. Atau mungkin hanya sekedar dapat dari YouTube, itu teman-teman kadang itu melihat itu di outer loading itu kan hanya yang di atas 0,7 dikatakan valid. Oh, Ya kan? Tapi ada kadang sering tanya nih teman-teman, Pak kalau 0,5 gimana kan gitu. Padahal 0,5 di dalam bukunya Gerson itu juga boleh valid. Jadi kalau kita menguji reflektif terus kemudian nilainya adalah 0,5 itu bisa dikatakan valid. Tetapi kita harus lihat lagi nih, baca lagi bukunya Gerson tahun 2016 kalau nggak salah di halaman 50-an atau 53 itu ya. Itu ada maksudnya sendiri gitu. Karena jenis penelitian itu banyak kan, ada konfirmatori, ada eksploratory kan. Nah, kalau penelitian kita itu konfirmatori atau menguji indikator yang sudah pernah diuji sebelumnya, maka harus 0,7. Harus 0. Itu di buku Gerson dikatakan harus 0,7. Tetapi kalau penelitian kita itu baru mengeksplor asumsinya itu baru menguji sebuah teori, bukan menguji sebuah menggali sebuah menemukan sebuah teori, maka
0,5 diperbolehkan. Itu kan kadang yang teman-teman kemarin Iya, bingung. bingung. Nah, begitu. Terus pakai kemudian kalau yang di outer weights tadi itu pakai bootstrapping itu khusus yang formatif. Nah, jadi kalau indikator kita mengarahnya ke arah konstruknya, maka yang loading factor itu nggak digunain. Cukup menggunakan outer weights tadi. Nah, gitu. Oke ya, tadi sempat tanya ini ya di akuntansi itu Iya. apa saja nih? Mau yang reflektif dulu atau yang formatif dulu nih? Hanya yang reflektif dulu ya. reflektif dulu, boleh. Reflektif. Nah, reflektif itu contohnya sebenarnya banyak sih. Cuma kalau kita lihat di berbagai, kita coba dari riset empiris saja ya. Di riset empiris itu ada riset judulnya adalah Framework for Understanding Audit Quality yang dipublish di jurnal Auditing, Journal of Practice and Theory gitu ya. Sumbernya ditulis oleh Francis ini. Nah, itu ada sebuah variabel konstruk namanya kualitas audit. Nah, kualitas audit ini itu direfleksikan oleh beberapa indikator. Apa saja? Kalau Ya? di artikel itu yang pertama ada audit industry specialization, spesialisasi auditornya itu di industri apa kan gitu kan. Terus kemudian ada firm size, audit firm size, ukuran dari apa namanya KAP itu sendiri ya, itu apakah berafiliasi Big Four atau non Big Four kan gitu. Terus kemudian ada audit tenure ya, ada audit tenure itu selama hubungan antara auditor dengan klien. Kemudian ada audit report legs. Itu adalah salah satu beberapa indikator yang ada reflektif ya, yang ada di beberapa artikel. Kita caranya menentukan biasanya kan ditanya sama teman-teman itu gimana kan gitu kan. Kalau dari analogi tadi kan udah paham ya teman-teman. Nah, kemudian lebih mudahnya lagi ya itu kan baca artikel, di artikel itu dia pakai formatif atau reflektif. Sehingga kalau misalnya Pak nanti salah satunya tidak memenuhi misalnya loading faktornya 0,4, nah, maka kita harus keluarkan itu dari model itu, menghapus itu dan nggak boleh dibahas lagi. Karena untuk mengatakan bahwa ini ada kualitas auditnya seperti apa itu sudah direfleksikan dari variabel yang kita sebutkan tadi. Nah, walaupun ada salah satu indikator yang dibuang dari situ. Dan ini pakai loading factor ya, yang tadi 0,7 di atas 0,7 kalau confirmatory, kalau exploratory 0,5. Nah, kemudian ada juga nilai VA itu juga harus lebih dari 0,5. Terus kemudian ada composite reliability-nya harus di atas 0,7 dan seterusnya. Dan itu nanti akan lebih mudah kalau teman-teman langsung praktik ya, karena nanti saat kita tutorialkan nanti langsung ada cara baca analisisnya yang kita ambil dari bukunya Garson dan Joseph R. Itu sih, itu yang reflektif sih. Jadi kalau semisal konstruknya ini kualitas audit itu ya, kualitas auditnya ini meningkat, otomatis kan KAP-nya juga bakal semakin dikenal nih Pak sama industri-industri. Kemudian ukurannya juga semakin besar, kemudian tenurnya ini pasti juga lebih optimal, kemudian laporannya pasti juga tepat waktu. Nah, indikatornya ini akan bergerak konsisten bersamaan gitu ya Pak? Ya, karena tadi diukur nilai VIF-nya. Artinya antara variabel yang satu, maksudnya variabel yang dimaksud ini adalah indikator ya, sebelum membentuk konstruk tadi itu harus ada kaitannya. Jadi kalau misalnya, makanya tadi kan nggak ada kan orang yang bahagia, tapi kan salah satunya nggak memenuhi nggak ada. Jadi kalau memang tadi cemberut, tapi yang lainnya benar-benar ya harus dihapus kan gitu. Itu sudah bisa merefleksikan bahwa ternyata Silvi bahagia karena matanya berbinar-binar gitu, nggak perlu lihat ini kan mulutnya seperti itulah. Itu analoginya gitu sih Silvi. Oke Pak, mungkin kalau dari reflektif ini mungkin saya sudah cukup jelas ya. Tapi kalau misal diimplementasikan ke formatif ini, apa ada konstruk akuntansi yang contoh konstruk di bidang akuntansi gitu di formatif? Yang paling banyak ya kalau kita baca di berbagai jurnal itu ada jurnal yang an empirical analysis of useful financial ratio itu di financial management itu, dan juga mungkin kalau kita ketik di Google Scholar ya teman-teman sobat lab, itu paling banyak mungkin yang sering keluar adalah profitability. Nah, itu profitability itu kan juga sebuah variabel nih. Kalau mungkin teman-teman belajar analisis analisis laporan keuangan gitu kan, itu di profitabilitas pasti nggak asing dengan istilah ROA, return on asset kan gitu, return on equity kan gitu. Apa yang dihasilkan dari asetnya, apa yang dihasilkan dari ekuitasnya,
bahkan ada laba yang dihasilkan dari investasi atau ROI kan gitu, bahkan ada net profit margin. Nah, aset sama equity kan jelas berbeda tuh Mbak. Iya. Gitu ya, Silvi ya, otomatis nggak boleh dong ada kaitannya. Makanya ketika nanti salah satu misalnya ROI-nya tidak valid, ya maka harus dibuang. Boleh kita keluarkan dari model, tetapi itu bukan membentuk sebuah dimensi profitabilitas. Begitu sih ya. Jadi ini disclaimer juga sih ya buat sobat lab juga bahwa beberapa yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh variabel yang namakan direfleksikan atau dibentuk dari formatif, itu diambil dari riset-riset sebelumnya. Nah, kalau kita baca di buku-buku statistik mungkin lebih general ya, lebih umum aja sih. Contohnya mungkin dianalogikan kayak bahagia tadi. Ya, tapi kalau lebih kompleksnya itu ya kita harus baca artikel gitu sih. Sepertinya itu sih ya, itu reflektif, formatif, analoginya udah dapat, terus kemudian di bidang akuntansi contoh-contohnya reflektif ada apa tadi, kualitas audit gitu ya, terus kemudian di formatif ada profitabilitas seperti itu. Kemudian kalau misal karena kita pakai formatif nih, jadi kita nggak perlu khawatir nih Pak kalau misal 1 atau 2 indikatornya ini nggak berkorelasi tinggi kalau pakai formatif. Indikatornya berkorelasi tinggi. Iya, nggak berkorelasi. Oh iya, nggak khawatir kan? Nggak usah khawatir nih ya Pak ya. Betul. Okay. Karena justru itu yang diharapkan gitu. Kalau dalam kita menentukan formatif reflektif tadi ada yang salah misalnya, ya misalnya itu harusnya dibuang, tapi nggak dibuang misalnya gitu kan ya, atau VF-nya udah nggak memenuhi tapi tetap dipakai kan gitu. Nanti namanya itu disebut dengan misspecification atau namanya itu sebenarnya kesalahan tipe itu sih. Dan itu tadi yang ditanyakan di awal tadi Pak, gimana kalau kita salah nentuin konstruknya gitu ya, apakah itu formatif reflektif itu cukup serius ya. Serius. Iya, yang penelitian ke belakangnya sama itu ya, fatal. Oke, Kak, mungkin itu ya udah dijelasin secara konsep, dikasih contoh, mungkin bisa nggak sih Pak kasih apa ya, kata kunci atau rangkuman nih atau ringkasan dari perbandingan dari dua tipe konstruk tadi. Oke. Ya, teman-teman ini bisa lebih paham. Siap, Kak Silvi. Jadi yang pertama ya kita memang harus menentukan konstruknya itu dari teori yang gitu ya. Ya dari teori, dari artikel gitu kita harus kembali lagi. Jadi nggak buka softwarenya terus kemudian diklik dibolak-balik, itu kan bisa dibolak-balik kan reflektif sama formatnya tadi bukan ke sana, tapi ya kita belajarnya dari teori. Terus kemudian untuk menentukan konstruk reflektif gitu tadi ya kita harus menggunakan acuan yang sudah ditetapkan di buku seperti Joseph Hart et al. Gitu atau di Garson itu kan loading factor misalnya harus 0,7 ya kita harus ikuti itu. Tapi sekali lagi tadi kan ada tambahannya, itu khusus untuk riset yang jenisnya konfirmatori gitu, untuk menguji teori yang sudah ada atau indikator-indikatornya yang pernah diuji sebelumnya. Tapi kalau itu baru gitu ya, untuk menggali sebuah teori yang baru itu eksploratory kan, itu boleh 0,5 memang boleh kan gitu. Terus kemudian ada nilai AVE, composite reliability, itu harus ikutin standar yang ada di buku-buku itu sih. Itu tipsnya. Kalau formatif juga gitu. Formatif bedanya apa? Kita masuknya bukan lagi di algoritma gitu, sobat web, tapi kita masuknya di bootstrapping. Jadi sebenarnya kita langkahnya sudah cukup jauh karena itu sudah masuk ke structure model ya, menghubungkan antara variabel konstruk ke konstruk yang lain, tapi itu juga bisa digunakan untuk menguji formatif menggunakan outer weights kayak gitu ya, dan harus signifikan. Kalau signifikan berarti kan kurang dari 0,05 dan juga VIF-nya itu kurang dari 0,5. Dan kalau nggak memenuhi, dia apa kan tadi? Di drop ya, di dropnya. Tapi dimensinya nggak bisa dibahas di risetnya kan gitu. Kemudian ada kesalahan tipe atau misspecifikasi tadi gitu ya, memperlakukan konstruk formatif sebagai reflektif atau sebaliknya, ya justru model kita nggak valid. Terutama ini ngomongin model pengukuran ya. Nah, masih belum ke innernya, nanti ke depan kita akan praktekin itu sih dua-duanya kita praktekin langsung gitu sih. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Mungkin pertanyaan penutup nih Pak. Kalau semisal ada peneliti ini yang masih bingung dia itu
apa pakai konstruk reflektif atau formatif. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tips atau langkah apa yang harus dilakukan oleh peneliti tersebut? Ya, yang pertama yang penting bukan buka softwarenya dibolak-balik reflektif formatifnya kan gitu, itu kan kayak sekedar gambling aja kan, kita bolak-balik aja. Tapi itu tadi yang pertama yang lihat teorinya dulu. Nah, supaya kita bisa tahu teorinya konseptualnya itu seperti apa, baca aja jurnalnya. Makanya kebanyakan kalau di riset-riset kuantitatif di bidang akuntansi kan kebanyakan menguji teori ini. Ya kan pasti ada teori di situ. Kemudian tadi kayak profitabilitas itu kan salah satu konstruk yang sering sekali, ya kan, sering ada di jurnal-jurnal akuntansi. Itu apa pakai reflektif atau formatif? Tadi kan pakai formatif di contoh jurnalnya. Kita ikutin aja pakai formatif. Nah, kalau kita paksain yang formatif tadi jadi reflektif malah jadi apa modelnya nggak valid. Gitu sih. Jadi banyakin baca artikel di jurnal-jurnal, terutama yang jurnal bereputasi. Nah, kalau jurnalnya nggak bereputasi nanti lah nggak akurat ya Pak ya. Gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin saya nggak akan lupa nih Pak. Mungkin nggak bingung lagi udah dapat konsep-konsep dasar dari apa formatif dan reflektif ini. Mungkin bisa diingat ya kalau analogi yang bahagia tadi yang kita bahas di awal itu, apakah bahagia itu menciptakan senyuman atau senyuman yang akan menciptakan kebahagiaan. Nah, mungkin cukup sekian episode kali ini. Mungkin episode kali ini pastinya juga akan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua buat penelitian kedepannya, dan informasi ini tuh sangat informatif dan jelas untuk mudah dipahami untuk teman-teman semua. Cukup sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.